yang kita sudah mengumpulkan bukti-buktinya juga mengenai anaknya Pak, Arsy, yang katanya dijual. Karena bukti chatnya yang pertama itu ada, yang kedua di Facebook itu ada buktinya, ya. Terus sampai detik ini tidak ada itikat baik dari Andrinya. Nah ini surat LP laporan polisi yang sudah dibuat, gitu. Karena ada pasalnya Pak, pasalnya penjualan manusia anak di bawah umur Pak. Gitu. Makanya ini prosesnya berlanjut karena sudah jauh ini. Beli dua anak kali banyak duit kali anak saya. Sekarang motor butut dia nggak punya, ya. Iya. Tapi anak ibu sudah mengakui Bu. Enggak, dia nggak bilang. Udah mengakui Bu. Kita ada bukti rekaman suaranya. Udah kita mau anak katanya ini ada 30 juta, ada 30 juta. Bohong, jangan didengar, jangan dilihat, bohong itu bohong ya. Gitu. Jadi nggak mana yang benar mana yang salah, ibu bilang ini. Tapi sudah mengakui Bu. Iya. Andrinya gitu. Nah, oke guys, alhamdulillah tadi udah selesai ngobrol sama mertua dari Mbak Rike. Alhamdulillah responnya sangat bagus banget, mereka welcome banget dan menerima lah, mengerti gitu. Tujuan kita maksudnya itu sangat baik, ingin semuanya ini masalah selesai. Poin utama adalah kembalikan anaknya tanpa embel-embel, karena sekali lagi nggak ngerti yang nerima uang adalah pihak dari sana gitu. Jadi yang kita mau terima adalah kembalikan tanpa adanya bayaran kita ya, maksudnya nggak perlu ada embel-embel uang gitu. Kita nggak ngerti apa-apa kok gitu. Jadi aku mau tanya Mbak, tadi pihak dari ibu cerita bahwa Mbak itu sebelumnya sempat ada omongan katanya mau emang si Arsy itu diadopsi orang. Karena keadaan ekonomi katanya. Nggak ada kayak gitu. Karena kalau ngomongin masalah ekonomi kan yang sering baik membantu itu dari pihak aku teh. Jadinya nggak ada adopsi. Kalau memang adopsi nggak. Mbak ada omongan nggak ngomong gitu? Nggak ada. Mau supaya diadopsi? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Jadi itu semua nggak benar ya? Nggak benar. Soalnya tadi ibunya sempat ngomong gitu. Nah, aku mau tanya lagi. Kalau misalnya nih, Mbak diketemukan sama Andri untuk menyelesaikan ini, mau nggak nih? Nggak apa-apa. Mau ya? Harus mau. Karena kalau nggak bisa nemu jalan tengahnya. Mau sampai kapan gitu. Jadi nanti Mbak diketemuin sama Andri, duduk perkara gimana, bicarain baik-baik. Kalau mau lanjut ya silakan, itu keputusan Mbak, bukan hak aku ya. Nanti itu kan ada hak masing-masing. Mbak sebagai pelapor ingin melanjutkan silakan, atau ingin menyetop diselesaikan secara kekeluargaan, monggo silakan. Aku nggak mau ngehasut Mbak harus di ini nggak gitu, karena tadi kita udah jelas juga ngobrol sama pihak keluarga dan pihak keluarga nggak tahu apa-apa mengenai transaksi yang dilakukan di rumah, karena emang pihak keluarga lagi nggak ada di rumah gitu, katanya seperti itu. Kita kembalikan lagi wallahu alam ya gitu, nggak ada CCTV juga gitu. Jadi mau benar atau salah ya nggak bisa buktiin apa-apa. Takutnya fitnah jadi suzon ya, mendingan berbaik sangkalah terhadap orang lain gitu. Kita ikutin prosesnya. Nah sekarang kita mau menuju ke kontrakannya Andri ya, dekat stasiun itu, karena udah nggak pulang seminggu katanya. Enggak kayak semalam baru pulang ke situ. Kan nggak tahu aslinya, ke rumah orang tuanya. cuma difotoin doang, kan nggak di Sherlock. Iya difotoin tapi ada ibunya juga. Iya tapi kan kondisinya nggak tahu, kayak lo Sherlock kasih yang terakhir itu yang baru ya kan, bisa aja itu foto udah sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu gitu kan. Versi ibunya bilang udah lama nggak pulang seminggu ya. Kita kembalian lagi, hanya Allah yang tahu segalanya, kita kan ya percaya aja gitu. Kalau ibunya bohong ya tanggung jawab ibunya, kalau ibunya jujur ya alhamdulillah gitu.
Tapi yang jelas versi ibunya bicara bahwa Andri sudah tidak pulang selama 1 minggu katanya. Terus sampai bilang mengucapkan buru-buru ngejual anak sebesar 30 juta. Motor aja nggak kebeli katanya gitu. Motor butut aja nggak kebeli. Katanya ngomongnya kayak gitu ya. Tapi kan yang namanya uang bisa satset, ya nggak bisa diselip-selip di rekening, uangnya dipakai aja ntar abis lebaran buat usaha, ngasih pacar, ngasih si ini bisa aja sebenarnya. Tapi nggak boleh suzon juga gitu. Tapi kalau sekali lagi aku jelaskan kalau uang itu nggak kelihatan bentuknya, ngerti nggak maksudnya? Uang itu kan bisa dimasukin rekening, apalagi 30 juta nominalnya. Dia beli motor teh. Oh beli motor Dia katanya. beli motor, cuman pas aku ada laporan ke polisi ini, dia bilang dijual motornya. Ada buktinya, chatnya? Udah dihapus sama aku. Tapi Oke. aku sempat lihat motornya. Motor apa? Motor Mio GT. Oke. Yaudah ya, kita langsung aja ya menuju ke kontrakannya. Yuk. Permisi. 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 Assalamualaikum. Mau nanya Mas Andi udah lihat yang terakhir cuma pergi, udah nggak lihat lagi. Mbak terakhir kesini kapan? Udah lama. Udah lama kan ya Mbak? Iya, semingguan udah. WA-nya udah nggak aktif semuanya. Tapi masih bayar kosan? Enggak. Nggak bayar kosan? Udah berapa lama? Besok dia pakai Besok terakhir. Terakhir maksudnya? pakai habis sini. Besok Berarti di habis. atas masih punya dia semua barang-barangnya? Oh, berarti kalau balik tempat itu kalau belum ada itu kan dari orang ini. Dia nggak bawa barang, emang dia mau bawa barang ya? Ada barang nggak di atas? Di atas bukan baju doang, ada barang. Apa kalau di atas kan barang-barang saya. Nanti ibu apa sih ini? Dia baju doang paling. Masih, iya. Udah kemana? Apa dia? Iya pokoknya pas kembali itu udah nggak ini lagi. Udah nggak pernah lagi. Nggak pernah lihat lagi? Oh gitu, asli nggak pernah lihat. Berantem lagi sama Oh sering berantem ya? Tapi Iya kan? asli nggak pernah lihat udah sebulan ya? bulan enggak. Pokoknya pas Mbak pergi itu sama adik pergi Mbak, kapan? sama anak Mbak. Berarti seminggu yang lalu dia baru ketemu sama si suaminya. Ada kunci serapnya nggak, Mbak? Boleh, iya boleh lihat sebentar nggak ke kamarnya? Nggak bisa saya mas kalau ada orangnya mau. Iya pasti dia mbak ini nggak pernah lihat lagi. Iya. Dari sini. Tapi gak ada omongan apa-apa gitu Mbak? belum. Emang Mbak nggak di WA sama dia? Enggak. Masa belum nggak di WA? Pas aku kabur bawa anak itu. Enggak, itu pikiran saya kemarin berantem sama si itu. Udah nggak pernah ngeliat lagi. Makasih ya Mbak. Makasih ya, Mbak. Maaf ganggu ya. Iya nggak apa-apa.
guys, jadi menurut informasi dari penjaganya ya, bahwa suaminya Mbak Rike udah lama nggak pulang, sekitar 1 minggu, dan besok juga batas terakhir pembayaran ya, Kosan ya. bayar kosan. Jadi ya bener ya, kurang lebih seminggu, di rumahnya juga seminggu, di sini juga seminggu. Kira-kira kemana? Nggak tahu lagi aku, terakhir tahu sih di sini teh. Berarti selanjutnya nggak tahu lagi. Nggak tahu lagi. Nyari kayak gini ya susah-susah gampang, jadi kita ngikutin berjalannya waktu aja nanti gimana, dan nanti ikutin terus prosesnya seperti apa dan sampai selesai ya. Ini sekali lagi masih ada besoknya lagi, terus tim kita juga lagi nanya-nanya sama orang mengenai Andri ini. Oke guys, terima kasih banyak sekali lagi, mohon doanya, semoga kita dimudahkan oleh Allah dan anaknya bisa segera kembali ke ibunya. Itu doang sih poinnya. Jadi semoga yang beli, aduh bahasanya aku nggak tega kalau bilang pembeli ya, karena bukan barang, bukan hewan. Jadi untuk yang merasa mengambil anaknya, aku minta tolong dikembalikan karena ini sedang berjalan prosesnya. Daripada nanti bermasalah panjang, lebih baik dikembalikan ke haknya aja, yaitu ke ibunya. Gak baik juga memaksakan keadaan walaupun tidak punya anak ya, tapi kan bukan berarti mengambil hak orang lain, itu juga sangat tidak baik gitu. Gimana juga perasaan seorang ibu sudah mengandung 9 bulan, melahirkan dengan pertaruhan nyawa gitu, masa mau diambil sama orang gitu aja ya, apalagi orang tersebut tidak merasakan mengandung dan melahirkan seperti apa. Jadi semoga Allah menggerakkan untuk orang yang mengambil Arsy atau bayinya Mbak Rike, dan segera menghubungi tim kita, mau secara baik-baik. Alhamdulillah, kalau misalnya mau jalur proses ini diperpanjang ya, saya pastikan pasti ketemu. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Iya, dengan Mbak Nadia ya? Saya Novi. Oh, Mbak Novi, ya bagaimana Mbak Novi? Iya, mengenai Ade Arsy yang sekarang kondisinya ada di mana ya? Ade Arsy anak saya? Yes, betul. Oh, adik saya, yang anak saya tuh ada di teman saya. Di mana? Di Batang, Jawa Tengah. Oke. Dan memang dari Semarang juga masih video callan sama ibunya. Video call nama siapa? Sama ibunya, ibu istri saya, si Rahma. Video call sama anaknya? Enggak, sama istri saya sama anak saya yang Ibrahim. Dia kan nanya Arsy kapan diambil, dia bilang begitu. Iya, jadi Ya, kapan? nanti Bun, karena memang ada sangkutan sama. Enggak, gini Mas. Ini baik. kan kita udah sama nih. Ini saya sekarang lagi sama orang. Terus ini mau nyelesain gimana? Tunggu Mbak Novi, aku jelasin boleh? Iya. Boleh jelasin. Jadi saya nggak tahu kalau istri saya melaporkan. Itu sebenarnya laporan tanpa tahu adanya saya dan keluarga saya. Dan dia sebenarnya dulu itu pas tinggalin saya dan anak-anak kabur selama 1 minggu tanpa ada kabar, ninggalin kami berdua sama anak-anak, kami tinggalin. Oke. Sama Terus? anak-anak tanpa ada rasa kasihan sama sekali. Iya, Saya terus? bilang, jangan pernah ikutin egois masalah perasaan. Ini masalah anak. Kalau kamu sayang sama anak kamu, pulang. Saya bilang begitu. Tapi istri saya malah nggak mau pulang. Oke, Mas, sebentar, aku potong ya. Nah, itu 1 minggu kan istri Mas ninggalin Mas dengan anak-anak ya. Nah, kalau Mas emang katanya tega, lah sekarang kenapa anaknya dititipin ke orang lain? Saya bukan tega mbak. Saya Jadi? gimana bisa kerja? Tunggu dulu mbak, jangan gitu mbak. Kalau saya kan orangnya gini, mau lapor aku silakan, karena memang saya nggak salah.
Kalau saya main-main membelakan diri, saya laporin aja lagi balik gitu. Oh loh, ya Pak. udah nggak apa-apa, Jadi gini, nggak apa-apa Mbak, Mas, ini- laporin balik ini aja. cuma- Nggak, dengerin dulu, Iya. laporin balik aja. Kita juga udah pakai pengacara kan sekarang. Jadi kalau Mas tidak ada Iya. itikat baik, sekali lagi ya, kita akan tindak tegas Mas. Karena Iya, ini udah, Mbak, saya tahu nih, ini Mbak Novi. iya. Itu juga saya tahu Mbak ada grupnya juga sama istri saya. Cecetan juga, dan saya baru pagi aja komunikasi sama istri saya, minta transfer uang buat beli baju lebaran. Kita komunikasi baik-baik alhamdulillah sampai saat ini, dan saya bilang saya ambil anak saya nanti karena memang saya ada sangkutan. Iya. Waktu itu jujur aja karena Oke, saya sangkutannya berapa? pas ketemu Sangkutannya berapa? waktu itu sekitar 15 juta. Oke, Dan, terus? dan saya bilang begini, Bunda pulang ya nanti kalau uangnya sudah siap. Emang kan waktu sebelum apa Ya namanya udah, pas udah Mas, akhir gini, di sana, gini. istri saya sama saya nggak kemana-mana, dan memang nggak ada masalah apapun sebenarnya. Cuman karena ini dia berpikirnya sudah kemana-mana, udah gimana-gimana, tapi nggak tahu awalnya bagaimana. Saya bilang kalau kamu ini anak ini kita diasuh loh, orangnya baik loh, saya bilang kayak gitu. Tahu Tapi dari dia ngomong mana? Udah kemana aja. Ini kan Karena ada, komunikasi petak. ini kan ada, Iya. Mas dengerin. Iya, Mbak. Ini kan ada Iya. chat di mana itu poinnya bahwa Mas sudah menjual anaknya. Itu udah masuk LP loh Mas, udah jadi Nah, barang saya bukti tahu. loh. Saya tahu Mbak, saya juga tahu Mbak, teman saya juga orang hukum. Tapi gini loh Mbak, saya digarisbawahin gini loh Mbak. Jadi penyebab awal semuanya itu bukan karena saya pribadi sebenarnya itu loh Mbak. Intinya anak saya nanti mau saya ambil kalau utang saya udah kebayar sama dia, dan saya bilang kalau sudah pulang kamu pulang ya Bunda. Karena istri saya juga kabur. Dan Gak ada beberapa masalah Mas, sebelum gak ada anak kabur juga loh. banyak anak. Sekarang gini loh Mas. Ya kalau Mbak kan membela gini. Enggak, saya nggak ada, saya nggak ada Mbak ngebela. Novi, Tadi saya udah Mbak fair. Novi- Mbak Novi punya hati nurani. Loh, saya Mbak Novi perempuan, orang saya baik. perempuan. Mbak Novi sering bantuin orang. Oh, saya perempuan Cuman Mbak Mas. Novi di sini jangan berpikir gini. Oh yaudah saya tolongin deh orangnya gitu loh. Tapi Mbak Novi belum lihat sisi kirinya bagaimana gitu loh. Mbak, saya tuh 4 kali Mbak ditinggalin sama istri Mbak. Iya, Mas juga kan udah Gara-gara KDRT tahun kemarin. Enggak, saya enggak Kan udah KDRT. masuk LP juga, udah visum. Sekarang gini Mbak, saya begitu karena dia selingkuh Mbak. Nah, kan tadi nggak ngaku, sekarang ngaku. Gimana sih? Memang dia diselingkuh. Iya. Sekarang istri mana, Bukan, Mbak, yang tadi selingkuh enggak, saya sama nggak laki? KDRT. Nah, ini sekarang udah baru ngaku KDRT. Enggak. Apapun Loh, Bapak tahu alasannya, dengerin Mas, apapun alasannya, Mas itu laki-laki, tidak dibenarkan untuk tindak kekerasan. Itu ada pidananya loh. Kalau tahu hukum ya. banget. Saya Enggak, sekali RT gini Mas. Kalau Mas masih ngotot-ngototan, ya kita kirim somasi. Ini sekarang saya sama kita ciduk Mas. Tadi udah ngobrol Iya, sama saya- orang tua. Tadi udah ngeliat juga kok saya sama orang kepolisian. Orang tua saya juga ngomong tadi, maksudnya gimana ya Maya? Kalau dia datang ke rumah. Ya udah maksudnya sekarang gini, apa? gini Mas. Sampai tadi pagi Mbak, tunggu Mbak. Kalau saya nggak berbicara, sama juga saya ibaratnya. Ya saya udah, orang yang nggak sekarang tahu apa-apa, tiba-tiba saya diem aja gitu. loh. ya udah Cuman sekarang gini, Mbak. Mas ngakuin Intinya semuanya. Jangan inti-intinya dulu, dengerin dulu. Mas ngakuin semuanya atau kita usut semuanya ini? Saya nggak main-main loh Mas. Gini, Demi Mbak. Allah saya nggak main-main. Saya tahu Mbak Novi, gini Mbak. Tunggu saya bilang lebaran Aksi udah sama kita. Nggak udah usah sama lebaran, kita. kelamaan, nggak usah. Sebelum lebaran saya Enggak ada. 2 kali 24 jam. Enggak, 2 kali 24 jam. Kalau enggak, kita selesain secara hukum. Itu memang kan saya memang ada sangkutan dan uangnya. Saya sama bayarin, istri saya bayarin, ya. Saya bayarin semuanya. Anaknya kembalian, saya bayarin semuanya. Bukan masalah uang kembali. Ya Mbak. udah, tadi Masalahnya katanya harus- masalah uang. Ya udah saya Gini, bayarin Mbak, 15 juta. Kalau Ya udah, makanya saya kan bilang, ada sangkutan si Mbak ini- utang, bener. Iya, iya, 15 iya. juta. Enggak, tunggu dulu. Aku ngucapin makasih banyak Mbak Novi. Makanya aku bilang adanya Mbak Novi bisa ngebantuin aku sama istri aku untuk ngambil ini. Sebenarnya awalin mulanya saya cuma menitipkan Mbak, cuman sama Mbak Ipe ini dipersulit. Itu permasalahannya. Nah situ, kan, Mbak. Mas berbelit-belit Iya. sekarang, udah berbelit-belit. Tadi Iya, bilangnya ini masalah uang. Gila saya udah sediain uang, Mas bilang sekarang orangnya yang bermasalah. Ya gimana sih? Nggak jelas. Ya, bukan bermasalah Ya
udah Mbak, sekarang gini Mbak Mas, Novi. ketemu sama saya sekarang ketemu sama saya di mana? Ini saya mau orang Iya, bukan masalah sekarang. Mbak. Ya udah, kalau nggak kita Maksudnya ciduk, gini, saya- kita langsung masukin. saya gini, Mbak. Ya udah, ketemu Bukan sekarang, begitu, Mbak. ketemu sekarang. Saya gini Mbak, saya mau nelfon si Mbak IP ini. Nggak ada, Dulu, Mbak. nggak Karena usah, Mbak nggak ada, IP nggak ada, susah. nggak ada. Anda yang tanggung jawab, Anda yang ngasih anak Anda, berarti Anda sudah masuk pasal perdagangan anak di bawah umur. Loh, buktinya ada nggak? Saya tertulis ada. Mbak, saya nggak jual anak. Ada bukti chatnya, itu udah sangat jelas. Apalagi Bukti chat dengan siapa? adanya transaksi di rumah itu pertama, dan adanya Mas yang menyerahkan sebagai bapak kandung ya ke orang lain yang tidak dikenal. Tidak dikenal. Mau ngaku nggak? Kalau nggak, Ki, saya cari langsung ya. Sekarang gini dulu. Kalau lu nggak ngaku, dengerin, lu nggak ngaku, gue ciduk sekarang. Gue nggak main-main ya. Dia tadi udah gue awal baik-baik ya. Saya nitipin Mbak, nitipin anak saya sendiri, nitipin. Dan Nggak saya ada, hati. nggak ada. Nitipin sekarang gue tanya, oke gue bayar 15 juta, balikin nggak anaknya? Gue kasih Oke, sekarang makanya cash. Itu, Mbak, makanya saya telepon Mbak IP dulu karena Mbak Novi udah bantuin saya. Udah tunggu, aku bilang aku minta tunggu dulu. Ya sama nggak Mbak perlu Novi, saya nyampe telepon Mbak IP. lebaran lah. Ngapain nunggu lebaran? Sekarang aja lu tahun baru. Oh, saya belum ada, makanya saya minta waktu. Kalau Mbak Novi mau bantu, alhamdulillah. Makanya saya mau telepon Mbak IP. Ya udah. Itu alhamdulillah banget begitu. Iya, Oke. makanya saya bilang saya telepon Mbak IP biar ketemuan sama saya. Oke, saya tunggu Gitu loh. sekarang Saya Mas. bilang, Mbak, ini saya tunggu sekarang. Gitu Mbak. Ya maksud aku telepon nih Mbak IP. Astagfirullahaladzim. Ini orang bertele-tele nih. Ini yang saya nggak suka. Kelihatan banget udah jelas salah, bukannya ngaku salah. Saya tipe orang yang kalau udah salah mendingan maaf deh. Gitu, mendingan udah selesain semua secara gentle, apalagi laki-laki. Dia tidak mengakui bahwa dia sudah menjual anaknya. Dia bilang, terus ujung-ujungnya dia mengaku menitipkan, dan ternyata dipersulit untuk mau mengambil anaknya. Kan nggak ada otak. Oke guys, mohon maaf saya kepancing emosi. Saya juga manusia ya, punya batas kesabaran, apalagi ini case-nya adalah anak kecil. Yang jujur aku sih nggak bisa toleransi kalau udah anak kecil, kasihan banget. Terus si orangnya ini pakai ngelak, udah salah pakai ngelak ya, akhirnya dibilang di skakmat baru dia ngaku. Terus dia bilang si Ipeh-nya ini, yang nama pembelinya Ipeh, yang sekarang mengurus si adiknya ini, katanya susah diminta lagi. Ya berarti dijual dong. Kalau dititipin nggak mungkin lah. Lagi juga emang barang apa digade-gade. Ini agak-agak stres juga nih. Ini kita lagi nunggu orangnya nih, si Andrian lagi nelfon. Si IP-nya itu saya bayarin 15 juta, mau berapa kek, yang penting tuh anak dibalikin. Iya, gimana Mas? Assalamualaikum, iya Mbak. Dia katanya, aku udah bilang Mbak, ini saya uangnya udah ada. Saya bilang gitu, betul udah ada kata dia gitu. Iya Mbak, maaf ya Mbak, belum saya ganti. Saya bilang, ya udah besok saya berangkat. Dia bilang begitu Mbak. Enaknya ketemu di mana Mbak besok? Ketemu di kontrakannya ini aja, kontrakannya. Ya. Kontrakan teman. Ini Mbak. Teman siapa? Saudara saya di Bekasi juga ada. Oh Bekasi, boleh. Dia kan dari Batang pagi Mbak. Aku Terus? bilang, Mbak, tolong Mbak, balikin anak saya, tolong, saya mohon, saya uangnya udah ada, saya bilang gitu. Saya udah mohon Mbak sama dia. Iya Mas, udah, bukan gimana Mas, ya maaf banget, kemarin suami kesel, kata dia gitu. Ya nggak apa-apa Mbak, udah nggak apa-apa, nanti anak saya pulang dulu Mbak. Gitu. Saya udah ada uangnya Mbak, kemarin memang saya kan, karena ini kan bulan puasa ya Mbak ya, nggak mungkin lah saya ibaratnya sama anak saya begitu tega Mbak, gitu ya. Nah, dia bilang katanya,
emang udah ada bener? Iya udah ada mbak, dia bilang begitu kan. Ya udah kapan mas mau diambil? Ya bisa nggak mbak ketemuan besok gitu. Kalau memang mas bener udah ada uangnya buat balikin utangnya, ya udah saya kesana nanti, dia bilang begitu. Usahain besok ya mbak, baru aku telepon begitu. Udah alhamdulillah udah ada jawabannya mbak, alhamdulillah. Dan aku udah bilang sama makasih mbak Novi, makasih banget ya Allah kepengen meluk mbak Novi. Aduh sedih banget aku mbak. Makasih mbak Novi ya. Iya, jadi ketemu di mana mas? Enaknya di mana mbak? Di kontrakan mas aja. Ya di kontrakan aku mbak, rame orang soalnya. Ya udah. Banget orang itu mbak. Ya udah cari tengah-tengah, terserah di mana. Yang penting itu anak dibalikin. Yaudah nanti tinggal aku aturin aja ketemunya mbak ya. Nanti mbak Novi kalau udah dia datang, mbak Novi udah datang gitu ya. Oke, 15 juta kan? Mbak Novi makasih banget mbak Novi. Iya, sama-sama. Kalau bisa aku cicil mbak Novi. Gak apa-apa, gak usah. Mbak Novi baik banget. Aku kan jujur aja sering nonton juga sama istri tentang Mbak Novi yang ngebangun OGDGC, orang sakit. Saya selalu komen berdua sama istri. Iya mas. Gitu. Tadi minta bantu sama saya bingung mbak. Iya. Jadi anaknya besok diambil, diantar. Saya udah janjian udah ngomong sama dia gitu mbak. Jam berapa? Mudah-mudahan aja Allah apa? Jam berapa? Dia berangkat dari Batang pagi kata dia, estimasi kan saya nggak tahu Batang ke sini berapa jam gitu. Tapi kata dia kalau udah di Bekasi saya kabarin mas, saya telepon, dia bilang begitu. Kira-kira nggak tahu berapa jam itu. Saya nggak bisa mendadak. Saya nggak bisa mendadak maksudnya. Saya kan posisi di Jakarta. Tapi saya harus bantu orang dulu. Yaudah mbak, makasih banyak ya mbak ya. Maksudnya kalau sejam dia udah mau datang ke sini atau ke Mbak Novi ya. Oke. Tapi ini pasti ya. Makasih banyak Mbak Novi. Iya Mbak Novi, dia udah bilang gini, ya mas. Kalau memang ada uangnya nggak apa-apa. Nanti ambil aja dedenya. Dia bilang alhamdulillah dedenya sehat kok. Gitu loh. Iya mbak, makasih udah ngurusin anak saya, dia bilang gitu. Tapi ini pasti ya mas ya. Iya mbak Ipi udah ngomong gitu ke saya tadi barusan. Makanya aku teleponin terus dia biar yakin semuanya gitu mbak. Karena dia nggak percaya kalau aku ada uang. Oke, kalau sampai enggak gimana? Apa? Kalau sampai enggak gimana? Nggak datang? Bisa. Saya orang tuanya mbak, apapun mbak mau lakukan ke saya, monggo silakan. Oke, berarti pegangannya mas ya? Iya, nggak apa-apa. Kalau kita mbak, kalau mau ngapain saya silakan nggak apa-apa. Oke. Itu saya mau orang nggak punya, mau diapain aja serah mbak. Oke, jadi kalau misalnya besok nggak ada, sampai nggak ada, saya langsung panggil ya mas ya? Nggak apa-apa mbak, nggak apa-apa. Oke, ya udah. Oke, siap. Ya, makasih banyak mbak Novi ya. Oke, thank you mas. Siap. Sabar, ini adalah ujian, masih jam 16.47, mohon bersabar ya. Jadi sabar mas, sabar. Mbak ya udah nangis terus dari tadi. Sabar, besok ketemu anaknya, gak usah mikirin duit. Soalnya dia teh kemarin sering bohong, udah kelihatan dari ngomongnya. Namanya juga kita perempuan, tahu laki-laki yang bohong kayak gimana. Makanya nggak ada yang bisa bohong tuh laki-laki. Gue sikat. Bercanda guys. Aku itu apa ya, pramugari kali ya. Jadi aku bisa ngebaca karakter orang. Karena di pesawat itu kan bermacam-macam kan karakternya. Mungkin dari satu pesawat ada yang 168. Nah itu kan karakternya beda-beda. Jadi gimana caranya kita membaca pikiran orang dengan cara cepat. Misalnya lagi marah karena delay, ya kita harus redakan gimana caranya. Nah jadi aku secara instan itu bisa membaca karakter orang seperti apa. Makanya dia bohong, aku langsung skakmat dan finally dia jujur gitu. Ada sebagian orang yang ketika bohong nggak bisa ditekan. Nah kalau mas ini harus ditekan baru ngaku gitu. Kalau kita kan juga ngemain-main ya mbak juga saksinya. Tadi kita bawa orang dari ya, jadi aku nggak mau bohong nanti disangkanya settingan atau apa. Ini real seperti ini story-nya, dan kita nggak bisa expose semuanya. Orang-orangnya juga kita nggak bisa expose karena kita juga menjaga satu dan lain hal yang kita tidak bisa publish sepenuhnya. Bismillah ya Allah ya Rabbi. Nih jangan lupa sholat ya mbak, minta doa ya. Semoga anaknya benar-benar dikembalikan besok. Katanya dari Jawa Tengah. Terus soalnya yang megang anaknya ini tidak bisa dihubungi sampai sekarang ya. Ganti nomor feelingku gitu. Aku sih nggak tahu alasannya apa. Tapi udahlah, yang penting anaknya balik. Besok kita coba omongin lagi, koordinasi sama orang dari kepolisiannya seperti apa. Mudah-mudahan deh ya diberikan kemudahan sama Pak Daryanto sama Allah SWT biar nggak tegang guys. Oke, mbak ini mau disampein. Nah gitu dong, senyum. Dia nangis mulu dari tadi. Nggak ada sih teh. Tadi tahu dia bakal bohong, gelagatnya tahu. Iya,
Soalnya kan udah sering dia ngomong balikin anaknya, ternyata kan sampai sekarang Tapi enggak. ini benar nggak kira-kira? Nggak tahu, takutnya dia malah ganti nomor. Biasanya dia kalau habis bohong dia ganti nomor. Oh gitu. Iya teh, licik orangnya. Saya bukan orang yang pengen nyari pembelaan. Ya udah, nggak usah ngebela diri kalau gitu. Ya udah, kalau gitu balikin anaknya. Nggak usah ngebela diri deh. Tadi nyalain istrinya segala macam. Balikin anaknya. Kalau Mbak mau gitu, kenapa nggak suruh amprokin ke rumah ibu saya, semuanya, keluarganya? Lu bertele-tele dari tadi ngomong, anaknya kemana sekarang?